Anak-anak SD Kanisius Jatingaleh yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini umat Katolik memperingati Hari Raya Rabu Abu. Hari Rabu ini merupakan tanda dimulainya masa Prapaskah. Kita mulai memasuki masa Prapaskah dengan ditandai Hari Rabu Abu ini. Biasanya di Hari Raya Rabu Abu kita diberi abu di dahi kita. Nah, kalian pasti masih ingat bahwa abu yang ada di dahi kita itu untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini berasal dari debu dan tanah, dan nantinya akan kembali lagi menjadi debu dan tanah saat kita meninggal. Oleh karena itu, anak-anakku, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk bertobat. Kita membuang jauh-jauh perbuatan jelek kita, entah itu perbuatan jelek kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara kita yang ada di rumah, kepada tetangga kita, kepada bapak ibu guru, maupun kepada sesama kita yang lainnya. Di masa Prapaskah ini, kita diajak juga untuk melakukan gerakan aksi puasa pembangunan atau biasa kita singkat APP. Melalui gerakan aksi puasa pembangunan ini merupakan salah satu wujud gerakan tobat. Kita diajak untuk berlatih membina pertobatan. Kita juga diajak untuk bermati raga dengan berpuasa dan berpantang. Selain itu, kita juga diajak untuk berusaha tekun dan setia dalam berdoa. Juga kita harus bertambah rajin membaca kitab suci. Nah, seperti biasanya di saat Hari Rabu Abu ini adalah momen yang baik untuk anak-anak untuk melakukan pantang dan puasa bersama keluarga. Kalau orang tua kalian bisa melakukan puasa, tetapi untuk kalian anak-anakku SD Kanisius Jatingaleh tercinta ini, kalian bisa melakukan pantang. Berpantang yaitu mengurangi hal yang disukai, tidak melakukan hal yang disukai, justru yang disukai yang tidak dilakukan. Entah itu makanan, entah itu perbuatan, kita pantang dari hal itu. Lalu, kapan melakukan berpantang? Kalian bisa berpantang melakukannya pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat sampai dengan nanti sebelum Paskah. Hari Jumat sebelum Paskah. Kalau tanggal 4 April itu hari raya Paskah, biasanya hari Minggu, berarti tanggal 3 itu kalian masih berpantang. Lalu kalian juga diajak untuk mengisi kotak APP. Kalian mengurangi anggaran keuangan di rumah, lalu bisa juga mengurangi jajan kalian. Kemudian uangnya kamu masukkan ke kotak APP. Untuk apa nanti uang itu? Uang itu nantinya juga akan dikumpulkan ke keuskupan. Kemudian uang itu akan digunakan untuk membantu orang-orang yang lemah, miskin, tersinggir dan difabel, juga untuk para korban bencana alam. Jadi uangnya itu nanti juga akan berguna bagi orang lain. Nah, anak-anak, akhirnya ibu mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga selama 40 hari. Nah, anak-anak, selamat memasuki masa Prapaskah. Selama 40 hari ke depan, semoga kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita bisa melalui masa pertobatan ini dengan hati yang tulus ikhlas, sehingga nantinya kita dapat pantas dan layak
untuk menyambut hari kebangkitan Tuhan kita Yesus, menyambut hari raya Paskah pada tanggal 4 April 2021 nanti. Berkah dalam. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan jangan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah. Perayaan iman hari ini mengingatkan kita akan asal dan tujuan hidup kita. Manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu setelah kematiannya. Namun demikian, karunia hidup haruslah bermakna dan diperjuangkan, termasuk pula dalam dinamika pertobatan, perubahan, peralihan, dan penataan hidup orang beriman secara total. Semoga abu yang kita terima dan teroleh di dahi kita senantiasa mengingatkan kita untuk bertobat dan semakin percaya kepada Injil, dan keterlibatan kita dalam gerakan aksi pembangunan menjadi sarana berkat bagi sesama. Marilah kita hidup lebih bermakna dan berbuat lebih berbobot. Perbuatan yang lebih berbobot membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Mulai hari ini, marilah kita belajar untuk sedikit berbicara, namun lebih banyak mendengar, melihat, dan berbuat. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan membuat kita semakin dapat memahami rencana Allah dan semakin berbobot dalam memaknai masa Prapaskah.